Welcome to Artokos. Ternyata di Indonesia cukup banyak orang yang menganggap bahwa pernikahan cuma sekedar main-main atau hanya syarat supaya bisa berbuat tercela tanpa dianggap dosa. Kalau udah puas dan bosan dalam beberapa bulan tinggal cerai aja, lalu cari pasangan yang baru. Hari ini kita akan main dua kasus seru dan unik kesukaan kalian. Irfan Yulianto Putro merupakan pria warga Kecamatan Tulangan Sidoarjo berusia 25 tahun yang jatuh cinta pada wanita cantik bernama Mainawati alias Sinta usia 26. Perempuan itu merupakan janda anak satu yang juga memiliki profesi sebagai wanita penghibur via aplikasi micet. Namun emang dasarnya udah jatuh cinta, Irfan gak peduli dengan profesi kekasihnya tersebut hingga nekat mengajak nikah siri pada akhir November 2022, lalu tinggal bareng di kediaman Sinta yang ada di Dusun Nambangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Buat sekedar info saja bahwa Irfan memiliki pekerjaan sebagai praktisi supranatural, jadi semacam dukun yang membuka praktek di wilayah Kalibokor, Surabaya. Tapi kenyataannya profesi yang dijalankan rada nggak jelas, harem, dangadong hepeng, nggak ada duitnya hingga belakangan justru sang istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Irfan bukannya ngasih uang belanja, malah morotin duit Sinta yang biasa melayani para tamunya di dalam kos-kosannya tersebut. Jadi kalau ada cowok hidung belang yang mau dipuasin, ya suami serta anaknya disuruh keluar dulu dari kosan. Sampai akhirnya Sinta ngerasa muak dijadikan pohon uang dan sudah bosan juga dengan Irfan. Keduanya pun bercerai setelah menjalani masa perkawinan hanya 3 bulan saja. Ternyata setelah pisah, Sinta ngejar mantan suaminya itu yang punya hutang sampai 8 juta rupiah karena susah bayar. Hal ini yang memicu si perempuan menyewa seorang pria lain untuk merampas motor Honda Pro milik Irfan secara paksa dan akan dikembalikan jika hutangnya dilunasi. Bahkan pedihnya lagi, Sinta menjelek-jelekan lelaki itu serta kedua orang tuanya dan juga dicurigai memiliki ilmu hitam untuk menyakiti ayah dan ibunya Irfan. Adu mulut dan pertengkaran hebat sering tidak terelakkan, baik saat bertemu langsung ataupun melalui SMS dan telepon. Makanya lelaki tersebut mendendam dan memutar otak untuk menyelesaikan masalah ini secara tidak baik-baik. Pada awal bulan April 2023, Irfan menghubungi salah satu temannya yang bernama Supaino Sanjaya berusia 35 yang memiliki hutang budi karena pernah dibantu dalam pesugihan di Laut Selatan berhubungan dengan pekerjaan di tambak udang. Irfan minta tolong kepada Supaino ngebantu membalaskan dendam demi kedua orang tuanya. Berbagai cerita sedih disampaikan hingga si teman pun rela untuk nolongin tanpa bayaran sepeser pun. Pada tanggal 12 dan 14 April 2023, dikatakan Irfan membeli racun tikus dan potasium sianida secara online yang akan digunakan untuk melancarkan aksinya. Dia memberi nomor kontak Sinta kepada Supaino yang kemudian menghubungi perempuan itu melalui aplikasi micet dan berpura-pura menjadi pria hidung belang yang akan menyewa jasa Sinta. Dalam 2 hari intens ya saling ngobrol via aplikasi hingga sepakat deal akan membayar Rp400.000 untuk kencan sampai puas selama 2 jam. Hingga pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, di mana seharusnya janji kencan pukul 5 sore. Namun diundur karena kata Sinta, dia harus meladeni tamu lain dulu pada jam segitu. Buat Supaino dapat jatah pukul 8 malam. Tapi silakan datang dari jam 7 gak apa-apa karena tamu sebelumnya cuma booking untuk 1 jam saja. Tibalah lelaki tersebut di kos-kosan Sinta di Mojosari tadi pada pukul 19.15 yang ternyata Supaino ini orangnya baik karena ngebawain jus melon, udang tepung dari hasil tambaknya, serta kue terang bulan. Kalau di kita mah ini sejenis martabak manis. Jadi sambilan Sinta memulihkan tenaga sehabis melayani tamu sebelumnya, silakan makan bawaan Supaino untuk mengembalikan stamina supaya kembali strong.
Sekitar 30 menit kemudian setelah lahap menghabisi makanan dan minuman itu sendiri, ternyata Supaino berpura-pura ditelepon istrinya untuk segera pulang. Ada hal mendadak yang tidak bisa ditunda, batal deh kencannya. Namun Sinta maksa tetap bayar 100.000 rupiah sebagai kompensasi. Dikasihlah duitnya dan langsung pria tersebut beranjak pergi dari kos-kosan. Badan Sinta langsung kejang-kejang dan busa pun keluar dari mulutnya hingga bikin anaknya panik lalu memanggil tetangga. Kondisinya semakin buruk, kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Sukandar Mojosari untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya sia-sia karena perempuan itu menghembuskan nafas terakhir di ruang perawatan. Dari hasil lab serta otopsi yang dilakukan, kemudian diketahui bahwa penyebab kepergiannya adalah kue terang bulan dan jus melon yang sudah dibubuhi racun tikus. Makanya pihak keluarga segera melaporkan kejadian ini pada pihak Polres Mojokerto yang mendalami kasusnya dengan meneliti CCTV sekitar kos-kosan. Didapatlah sosok terakhir yang membawa makanan ke tempat Sinta, yaitu Bapak Supaino, hingga dilakukan pengejaran sampai berhasil menangkap lelaki tersebut pada Selasa pagi, tanggal 18 April 2023 di EPP Sidoarjo. Dari keterangan yang disampaikan oleh Supaino, akhirnya terbongkar bahwa dalang dari kejahatan itu adalah seorang praktisi supranatural bernama Irfan Yulianto, yakni mantan suami dari Sinta sendiri yang ngerasa dendam akibat penagihan hutang serta perselisihan Sinta dengan ayah dan ibunya Irfan. Lelaki itu diringkus di rumah orang tuanya di Pasuruan dan tidak bisa berkutik karena hasil penyelidikan panggilan telepon dan SMS kepada Supaino membenarkan semua keterangan serta kronologi rencana kejahatan. Irfan juga mengaku kesal karena dia masih cinta pada Sinta tapi malah dicerai dalam waktu 3 bulan aja. Padahal belum puas loh katanya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, akhirnya Ketua Majelis Hakim Husnul Khotimah di ruang Cakra Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhi hukuman 20 tahun penjara kepada Irfan Yulianto Putro atas pelanggaran pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai penghabisan nyawa secara terencana. Sementara itu, Supaino sang eksekutor vonisnya lebih ringan dengan menerima hukuman 9 tahun kurungan. Dia dianggap cuma dimanfaatkan serta diperdaya oleh Irfan. Buat kamu pecinta kisah-kisah kriminal, kita kenalan lagi yuk sama channel yang super seru bernama Mabar Kriminal. Bisa bikin pikiran kita traveling karena nyimak kasus yang di luar ekspektasi tetangga. Kisah-kisah unik tapi tetap bikin adrenalin kamu terpacu kencang dengan kasus yang bikin kita siksak shock. Yang pasti menjadi salah satu channel andalan seputar dunia kriminal yang di luar nalar manusia. Ekspektasi dan realita emang gak selalu sama, makanya wajib menambah wawasan agar kita tetap terselamatkan. Abis nonton videonya Bang Artokles, jangan lupa mampir ke Mabar Kriminal agar pengetahuan kamu tidak tertinggal. Hafid bin Musa merupakan pria kelahiran tahun 1996 yang berasal dari kota Krabi, negara Thailand. Dia dulunya bekerja sebagai sales motor di wilayah tersebut, lalu menikah pada 2019 dengan seorang perempuan bernama Mayura yang sudah dipacari selama 3 tahun. Saat kawin itu usia Hafid masih cukup muda, yaitu 23 dan istrinya 26. Jadi Mayura memang lebih tua. Perempuan tersebut dulunya bekerja pada bagian administrasi pendistribusian obat dan setelah melahirkan anak di pertengahan 2020 langsung resign hingga suaminya sendiri yang mencari uang untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Namun masa pandemi kemudian merajai hingga kesulitan ekonomi dihadapi oleh pasangan tersebut. Bahkan orang tua kedua pihak juga sama-sama seret keuangan sampai terpaksa gali lubang tutup lubang untuk bertahan dalam masa kesulitan.
Nyeseknya lagi, cabang dari showroom tempat Afid bekerja ditutup permanen karena tidak dapat bertahan dalam terpaan hancurnya ekonomi. Ini membuat dia dan sang istri bingung, tidak ada pemasukan sama sekali. Sayangnya saat keadaan mulai pulih, Afid kesusahan cari kerja baru, nggak dapet-dapet, hingga kawan Mayura nawarin suaminya pekerjaan bidang penjualan motor lagi, tapi cukup jauh ke wilayah Lampang. Ya masih mending lah daripada jadi pengangguran. Akhirnya per bulan Februari 2023, pasangan itu memboyong putra kecilnya ke Lampang, menyewa rumah yang baru, dan Afid bekerja jadi sales motor lagi meskipun penghasilannya pas-pasan. Sebulan kemudian, Mayura nanya sana-sini, lalu membuka toko pakaian di pasar tradisional Kat Kongta untuk membantu suaminya dalam memenuhi keuangan mereka. 4 bulan kemudian, tepatnya pada Juni 2023, ternyata ada seorang perempuan bernama Bikau Utanarak yang sering datang ke toko baju Mayura dan mulai menjadi langganan dalam beberapa minggu setelah itu. Dia ngebeli baju dalam, rok, t-shirt, sampai kaos kaki. Sebenarnya agak aneh ya bagi Mayura karena Bikau nampak seperti gadis berada yang mustahil mau ngepakai baju murahan seperti yang dijualnya. Tapi bisa aja dibeli buat ART atau dikasih tetangga meskipun dia ngaku buat pakai sendiri. Sampai kemudian ada seseorang di pasar Kat Kongta yang cerita pada Mayura bahwa langganannya tersebut bekerja pada sebuah showroom mobil yang masih satu perusahaan dengan tempat suaminya jadi sales. Makanya iseng dia ditanyain pada Afid di rumah yang sempat bingung mengenai sosok cewek yang dimaksud. Diceritain ciri-cirinya sampai akhirnya lelaki itu bilang ya mungkin emang satu perusahaan, tapi dia nggak yakin bener kalau belum lihat orangnya langsung karena banyak perempuan yang kerja di situ. Sebulanan kemudian, ada lagi orang di pasar yang cerita pada Mayura saat Bikau baru kelar beli baju di tokonya. Ngasih tahu bahwa cewek tersebut selain menjadi sales mobil, juga membuka pelayanan untuk memuaskan laki-laki manapun dari aplikasi. Dia itu wanita bayaran dan ada juga pemilik toko di situ yang pernah dilayanin demi uang yang banyak. Wah, kalau masalah ini Mayura angkat tangan, soalnya itu bukan urusan dia karena murni Bikau adalah langganan setia yang kalau belanja baju atau kaos dalam emang gak sedikit. Masalah apa pekerjaan sampingan dia gak mau ikut campur selama tidak mengganggu kehidupannya. Lagian para bos di pasar juga pada gatel-gatel sih, jadi sama aja. Namun orang kemudian malah nyinyir pada Mayura yang dianggap terlalu polos atau emang sengaja menutup mata, karena sebenarnya ini merupakan kode, sebab mereka tahu bahwa Afid sering nampak membonceng Bikau saat pulang kerja atau di siang hari entah ada urusan apa. Hal ini yang belum diketahui oleh istrinya sampai tetangga sebelah kontrakan yang melaporkan hal tersebut. Tapi karena Mayura sangat positif thinking, jadi hampir nggak mau ngedengerin ocehan tetangga. Sampai pada suatu ketika di awal bulan Agustus, dia melihat ada bekas bungkus alat pengaman pria dalam tong sampah di dapur yang bikin curiga. Karena kan kalau berhubungan badan sama Mayura, pastinya Afid nggak pernah pakai pengaman dari lateks tersebut. Tapi entah kenapa setiap kali mau nanya ke suaminya, malahan sering lupa. Pada Sabtu malam tanggal 5 Agustus 2023, tetangga sebelah cerita lagi bahwa tadi sore Afid datang bersama Bikau dan sempat masuk ke rumah sembari menutup pintunya selama berjam-jam. Langsung Mayura konfrontasi suaminya sambil nanyain masalah bungkus alat pengaman kemarin. Afid bilang dia memang bersama Bikau karena sekarang ngegojek tiap pulang sebab rumahnya kan searah. Ngebonceng cewek itu untuk nambah uang saku dan terkadang mampir dulu ke rumah buat naro tas. Kalau masalah pembungkus dia kurang tahu. Takutnya Mayura salah lihat karena bungkus bekas permen anak mereka juga bentukannya mirip bungkus kemasan lateks. Intinya secara tegas dan berteriak si Afid menolak dibilang punya hubungan macem-macem dengan Bikau. Ini membuat istrinya berpesan pada tetangga kalau ngelihat mereka datang lagi langsung aja telepon dia di pasar.
9 hari kemudian pada Rabu siang sekitar pukul 2:20 tanggal 14 Agustus 2023, Mayura mendapat telepon dari tetangganya hingga langsung menutup toko dan menggendong anaknya pulang ke rumah. Si tetangga ngasih kode bahwa Afid sama Pikau ada di dalam rumah hingga perempuan itu langsung buka pintu dengan kunci yang dibawanya untuk melabrak. Dua orang tetangga langsung menuju ke samping rumah, tepatnya ke jendela samping buat jaga-jaga siapa tahu aja Afid atau si Pikau bakal lompat kabur dari jendela kamar karena tidak ada teralisnya. Benar saja, Mayura menggedor-gedor pintu kamar bikin sang suami dan Pikau kaget karena mereka sedang enak-enakan di dalam. Ada 2 alat pengaman yang sudah dibuka dari kemasan dan 3 lagi masih dibungkus. Mau coba dibuang dari jendela ternyata susah dibuka karena ditahan oleh tetangga dari luar. Kepanikan terjadi karena kalau ketahuan bakal kacau sebab warga bisa aja main hakim sendiri untuk mengeroyok. Afid bingung dengan pengaman lateks mau diapain karena di kamar tersebut tidak ada lemari, jadi susah disembunyikan. Kalau digeledah istrinya pasti ketahuan bisa makin runyam. Hingga dipaksanyalah si Pikau menelan 5 pengaman tadi dan ingat 2 diantaranya sudah bekas terpakai. Sampai kemudian baru deh Afid berani membuka pintu kamar menyambut anak serta istrinya. Lelaki itu beralasan bahwa Pikau minjem kamar bentar buat ganti baju, tapi Mayura cuma bisa diam sambil ngeliatin tubuh Pikau yang tergeletak di kasur dengan wajah merah serta mata memutih, seperti mau teriak dan bernafas namun kesusahan. Istrinya pun menjerit keras supaya Afid bantu cewek itu karena pasti terjadi sesuatu. Mayura sempat mikir, apa mungkin Pikau terkena serangan jantung, tapi suaminya malah cuek dan beranjak ke dapur, lalu kabur dari pintu belakang karena tetangga udah banyak di teras depan mau melabrak. Teriakan Mayura semakin kencang hingga beramai-ramai membantu Pikau. Tapi semua orang gak ngeh ya, dia baru nelan 5 lateks, jadi mikir itu lagi acting kesurupan supaya dibebasin. Sampai tidak sadarkan diri baru deh Mayura maksa tetangganya untuk membawa Pikau ke rumah sakit Kelang Nakondram. Sayangnya terlambat karena medis menyatakan perempuan berusia 28 tahun itu sudah meregang nyawa akibat kehabisan udara menelan 5 karet lateks pengaman yang menutupi rongga pernafasannya. Benda itu lengket di tenggorokan memblokir oksigen hingga merenggut hidup Pikau yang punya histori penyakit asma. 3 hari kemudian Afid pun ditangkap polisi dan di bulan Februari 2024 dia terkena hukuman 4 bulan penjara ketika hakim menyatakannya bersalah atas kecerobohan serta perbuatan tercela hingga membuat nyawa orang lain melayang. Bagaimana menurut kamu, mana dari 2 kasus tadi yang paling bikin kaget karena hidup seorang wanita begitu cepat lenyap akibat kejadian yang mengerikan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.